Pada suatu hari, di sebuah rumah sakit, ada seorang ibu yang bernama Ibu Angel, dibawa oleh anaknya yang bernama Indri ke rumah sakit untuk berobat. Sesampainya di ruang administrasi, Indri langsung menemui petugas administrasi dan petugas menyapa dengan ramah. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi. Iya, saya membawa ibu saya untuk berobat. Apakah sudah pernah berobat di sini sebelumnya? Belum. Ini untuk pertama kalinya. Boleh lihat KTP-nya? Iya, boleh. Sambil menyerahkan KTP ibunya. Kemudian, petugas langsung melakukan registrasi, lalu petugas meminta keluarga pasien dan pasien untuk mengambil nomor antrian dan mempersilahkan untuk menunggu di ruang tunggu untuk mendapat panggilan dari perawat. Selamat pagi, pasien atas nama Ibu Angel. Iya, saya sendiri. Oh iya Bu, silakan masuk. Baik, Sus. Perawat menanyakan identitas pasien. Ibu, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Iya, boleh, Sus. Nama Ibu, Nama saya Angel, Sus. sekarang Ibu umur berapa? Umur saya 45 tahun. Alamat tempat tinggal Ibu di mana? Alamat saya di Kota Mobagus, Sus. Apa pekerjaan Ibu? Pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Apa yang menjadi keluhan Ibu? Begini, Sus, saya merasakan lemah di bagian otot tubuh saya. Pertama, saya merasakan lemah hanya pada kedua kaki, tetapi sekarang sudah dengan kedua tangan, Sus. Apa Ibu ada riwayat tekanan darah tinggi? Tidak ada, Sus. Apa Ibu mengalami demam? Tidak. Setelah perawat selesai menanyakan keluhan pasien, selanjutnya perawat melakukan pemeriksaan fisik. Baik Bu, setelah saya periksa tekanan darah Ibu normal 110/80. Baiklah, Sus. Kemudian, perawat pergi ke ruangan dokter untuk menyampaikan ada pasien baru, lalu menyerahkan status pasien baru itu kepada dokter. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Sus, ada apa? Ini dok, ada pasien baru dan ini status pasiennya dokter. Sambil menyerahkan status pasien baru itu kepada dokter. Pasien ada keluhan apa Sus? Keluhan pasien yaitu pasien merasa lemah di bagian otot tubuh. Menurut pasien, pertama hanya pada kedua kaki, tetapi sekarang sudah dengan kedua tangan pasien. Dan untuk tekanan darah normal 110/80 mmHg. Lalu suhu badan 36,8 derajat Celcius. Pernapasan 14 kali per menit, denyut nadi 70 kali per menit, dan denyut jantung 86 kali per menit. Oh iya, baik. Di mana pasiennya Sus? Sudah di ruangan pemeriksaan dokter. Lalu, dokter dan perawat pergi ke ruangan pemeriksaan untuk memeriksa kondisi pasien. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, dokter. Ibu ada keluhan apa? Saya merasakan lemah di bagian otot tubuh saya. Pertama, saya merasakan lemah hanya pada kedua kaki, tetapi sekarang sudah dengan kedua tangan, dok. Sejak kapan Ibu merasakan penyakit ini? Sebulan yang lalu, dokter. Oh iya Bu, baik kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan. Jadi silakan Ibu naik ke meja pemeriksaan. Baik, dokter. Lalu, dokter mulai melakukan pemeriksaan fisik. Setelah dokter selesai melakukan pemeriksaan fisik,
dokter kembali menjelaskan kondisi penyakit yang dialami oleh pasien. Jadi begini Bu, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, Ibu dicurigai mengalami suatu penyakit yang menyerang sistem saraf perifer yang mengarah pada sindrom Guillain-Barré yang juga salah satu penyakit autoimun. Dok, apakah masih ada harapan untuk sembuh? Ibu tenang saja, selalu ada harapan selama kita berusaha dan berdoa kepada Tuhan untuk melakukan pengobatan yang terbaik. Baik, dokter. Untuk selanjutnya, kami akan melakukan pemeriksaan laboratorium dan akan dilakukan observasi ketat dengan kondisi ibu. Jadi dianjurkan untuk rawat inap di rumah sakit dan akan diberikan resep obat ya Ibu. Ya, baik dokter. Terima kasih. Kemudian, dokter kembali ke ruangannya untuk menulis resep obat, lalu diberikan kepada perawat untuk diserahkan kepada keluarga pasien untuk menebus obat di apotek. Ini resep obat yang diberikan oleh dokter. Silakan untuk menebusnya di apotek. Iya, baik. Lalu, Indri segera pergi untuk membeli obat di apotek rumah sakit. Selamat pagi. Selamat pagi, Dek. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Ibu. Saya akan menebus resep yang telah diberikan oleh dokter. Baik, tunggu sebentar ya. Silakan duduk, nanti akan dipanggil. Lalu, petugas menyediakan resep obat dan Indri duduk sambil menunggu panggilan. Beberapa saat kemudian, setelah petugas selesai menyediakan resep obat, lalu petugas memanggil Ibu Angel. Atas nama Ibu Angel, Iya, saya sendiri. ini obatnya, Dek. Jadi untuk penggunaannya ada yang 3x1 yang ini, dan juga ada yang ini 2x1. Mohon membaca kembali petunjuk yang sudah tertera. Dan untuk biayanya sekian. Lalu, Indri membayar obat tersebut. Setelah melakukan pembayaran, petugas apotek langsung menyerahkan obat itu kepada Indri. Iya, baik. Terima kasih. Saya permisi dulu. Iya, sama-sama. Kemudian, Indri langsung ke ruangan di mana ibunya dirawat untuk menjelaskan cara penggunaan obat tersebut. Setelah menjelaskan, Indri langsung memberikan obat kepada ibunya sesuai dengan petunjuk yang sudah tertera.